Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Badriah, NIM 858176189. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan seni di SD mulai dari modul 4 sampai 6. 1. Kegiatan belajar modul 4. Ruang lingkup penggunaan teknologi. Teknologi sederhana berenergi manusia dibagi menjadi 3 jenis teknologi. A. Teknologi putar, B. Teknologi tari, C. Teknologi pukul. 2. Teknologi sederhana berenergi alam. Konteks karya seni rupa disebut dengan mobil desain. A. Penggerak berenergi angin, B. Penggerak berenergi air. 3. Teknologi tinggi. A. Motor penggerak berenergi listrik. Contoh mobil listrik ini dapat bergerak maju dengan bantuan motor penggerak. Dan motor penggerak ini didorong oleh listrik yang ditimbulkan oleh baterai. Untuk kuat lemahnya baterai tersebut mempengaruhi kecepatan laju mobil mainan listrik. Dan lamanya permainan ini dapat dilakukan tergantung pada kuat lemahnya baterai. B. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan perkembangan mutakhir. Kehadirannya untuk membantu manusia mempercepat kinerja dan memperpendek jarak komunikasi. Pemanfaatan teknologi komputer dalam penciptaan karya seni rupa melalui 6 program. Pertama, program freehand drawing berfungsi untuk menggambar. 2. Corel Draw. 3. Photoshop. 4. Animasi. 5. PowerPoint. 6. Program editing. Modul 5. A. Bernyanyi tentu bukanlah hal yang asing bagi kita setiap hari. Kita dapat melihat dan mendengarkan orang bernyanyi lewat televisi, radio, media, dan lainnya. 1. Teknik pernafasan. Pernafasan yang baik sangat diperlukan saat bernyanyi karena bernyanyi merupakan suatu peristiwa bergetarnya pita suara oleh udara. Jadi udaralah yang menggetarkan pita suara dan udara dalam paru-paru dihasilkan dari proses pernafasan. Jenis-jenis pernafasan dalam bernyanyi. A. Pernafasan perut. B. Pernafasan dada. C. Pernafasan diafragma. Dalam kurung sekat rongga badan. Ciri-ciri bernafas diafragma. 1. Berdiri dengan rileks. 2. Tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung 2 hitungan. 3. Pertahankan beberapa saat 2 hitungan. 4. Keluarkan udara melalui mulut 4 hitungan. 5. Kendurkan otot atau relaksasi dalam 2 hitungan. Jadi proses bernafas yang baik suatu bernyanyi adalah menghirup, menahan, mengeluarkan, dan relaksasi. 2. Teknik bernyanyi. Sebelum memulai latihan teknik bernyanyi, terlebih dahulu kita harus mengenal jenis suara kita sendiri. Dan suara manusia dibagi menjadi suara anak-anak dan suara dewasa. Suara anak-anak dibedakan menjadi 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Suara dewasa dibagi menjadi suara wanita dan suara pria. Jenis suara wanita dan pria dewasa masih dibedakan menurut register atau bitusnya. Dalam paduan suara biasanya dibagi dalam 4 jenis, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Jenis-jenis dan register masing-masing suara. A. Suara wanita, tinggi, dalam kurung sopran, sedang, mezzo-sopran, rendah, alto. B. Suara pria tinggi, tenor, sedang, bariton, rendah, bass. C. Suara anak, tinggi rendah. A. Artikulasi.
Artikulasi dapat diartikan sebagai pengucapan kata-kata dan kalimat musik secara nyata dan jelas. Salah satu perbedaan musik vokal dibandingkan dengan musik instrumental adalah adanya lirik yang dinyanyikan. Oleh karena itu, ucapan atau artikulasi yang jelas menjadi sangat penting dalam bernyanyi. B. Pembentukan suara. Apabila organ-organ tubuh yang digunakan saat bernyanyi berfungsi dengan normal, maka seorang dapat bernyanyi dengan suara merdu. Dan perlu kita ingat, hanya dengan berlatih, dengan teratur suara kita dapat dibentuk. C. Resonansi. Resonansi adalah pemanfaatan rongga-rongga kepala, leher, dan dada. Ruang resonansi yang paling utama terdapat di bagian kepala, dan apabila dimanfaatkan dan dilatih dengan baik, akan memberikan banyak kebaikan pada suara yang dihasilkan. D. Interpretasi dan ekspresi, penghayatan dan pembawaan lagu. Pembawaan lagu adalah tujuan akhir belajar vokal atau bernyanyi. Interpretasi lagu berkenaan dengan penafsiran lagu, sedangkan ekspresi berhubungan dengan pembawaan atau penyampaian isi pesan lagu. Agar kita dapat membawakan lagu dengan baik, sebaiknya satu, kita pahami terlebih dahulu isi atau maksud lagu melalui lirik dan melodi serta musik iringannya jika ada. Dua, pelajari juga biografi komponennya serta latar belakang penciptaan lagu tersebut. Tiga, pusatkan perhatian pada nyanyian yang dibawakan, bukan pada diri sendiri. Empat, bernyanyilah dengan teknik yang baik dan benar, seperti pernafasan, artikulasi, resonansi yang tepat. 5. Bernyanyilah dengan hati penuh penjiwaan, bukan hanya secara teknis. 6. Bawakan nyanyian sesuai dengan jenis dan tempatnya. 7. Gerakan bagian-bagian tubuh lainnya yang membantu ekspresi seperti halnya tangan, wajah, dan badan. 8. Nyanyikan lagu dengan dinamik yang sesuai. Secara umum, klimaks lagu dimulai dengan crescendo dan akhiri dengan decrescendo. A. Mendireksi. Aba-aba sangat penting dalam permainan kelompok musik, seperti paduan suara, ansambel maupun orkes. Aba-aba selain memperlihatkan irama dan tempo lagu, juga memberikan tanda-tanda ekspresi. Jenis-jenis ekspresi. Jenis-jenis aba-aba. A. Aba-aba 1 pukulan. B. Aba-aba 2 pukulan. C. Aba-aba 3 pukulan. D. Aba-aba 4 pukulan. E. Aba-aba 6 pukulan. Variasi latihan yang dapat Anda lakukan. 1. Lakukanlah latihan semua jenis aba-aba dasar yang telah diutarakan di atas sambil menghitung dengan tanpa bersuara. 2. Latihan aba-aba sebuah lagu yang lengkap tulisan, skor, musiknya, dan mainkan musik tersebut dalam hati sambil memainkan seluruh tanda-tanda tempo dan dinamik yang tertulis pada lagu tersebut. C. Latihan aba-aba lagu yang telah Anda kuasai betul atau hafal dan mainkan musik tersebut dalam hati sambil memainkan seluruh tanda-tanda tempo dan dinamik yang tertulis pada lagu tersebut. 3. Teknik aba-aba. Melatih gerakan setiap jenis aba-aba sangat penting untuk dikuasai terlebih dahulu. Gerakan yang telah dipelajari merupakan gerakan aba-aba sepanjang lagu itu dinyanyikan. Lalu, bagaimana teknik aba-aba sebelum suatu lagu dimulai dan diakhiri? A. Aba-aba permulaan. B. Sikap siap. C. Gerakan pendahuluan. D. Aba-aba penutup. A. Bermusik. Kini kita akan main instrumen musik. Instrumen yang akan kita pelajari adalah alat musik gitar, perkusi, dan suling.
1 instrumen gitar, 2 instrumen ritme, 3 instrumen suling. Modul 6, penciptaan nyanyian untuk anak SD. A. Karakteristik lagu anak. 1. Melodi. Melodi untuk lagu anak SD tidaklah seperti untuk orang dewasa. Melodi untuk orang dewasa memiliki jangkauan nada yang lebih luas dibandingkan dengan jangkauan suara anak SD. Jangkauan suara anak SD dapat dibedakan berdasarkan jenis suara anak, yaitu suara tinggi dan suara rendah, bukan berdasarkan jenis kelamin. 2. Ritme. Nyanyian untuk anak SD sebaiknya mudah dinyanyikan. Namun demikian kita perlu memperhatikan bentuk ritme yang sulit yang bagaimana bagi mereka. Mau melodi yang memiliki nilai not yang hampir sama akan lebih mudah dinyanyikan dibandingkan dengan ritme yang nilai-nilai notnya berbeda jauh. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan nyanyian untuk anak. A. Pembuatan tema lagu. B. Pengembangan tema lagu. C. Repetisi pengulangan. D. Sequence pengulangan pada tingkat yang berbeda. E. Augmentasi pembesaran. F. Diminusi pengecilan interval. G. Inversi pembalikan. H. Penentuan teks lagu. Kegiatan belajar 2. Penciptaan iringan lagu anak SD. 1. Pembuatan pola ritmik. Penciptaan musik instrumental memiliki persamaan dan perbedaan dengan musik vokal. Secara umum, persamaannya sama-sama bermula dari suatu gagasan atau ide. Ide musik tersebut dituangkan dalam nada, irama, dan unsur musik lainnya. Ada beberapa hal dalam penyusunan musik instrumental yang kita perlu mempertimbangkan. 1. Karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen. B. Tingkat kesulitan teknik permainan instrumen tersebut. 3. Hasil perpaduan bunyi sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan. 4. Instrumen natural atau transpose. 5. Pengembangan pola ritme. Pengembangan pola 6. Pemilihan instrumen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.